Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 6B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknologi penyimpanan dan arsip digital, kemudian arsitektur jaringan dalam PEX, serta keamanan data dalam sistem radiologi dan protokol komunikasi PEX. Oke, saya akan menjelaskan tentang teknologi penyimpanan dan arsip digital. Jadi dalam teknologi penyimpanan dan arsip digital ini mencakup beberapa topik, yaitu ada SAN, NAS, dan juga CBS. SAN atau Storage Area Network adalah infrastruktur penyimpanan data yang terpisah dari jaringan lokal utama. Artinya, SAN tidak menggunakan jaringan biasa seperti LAN untuk menyimpan data, tapi menggunakan jaringan khusus yang memang dirancang untuk penyimpanan. SAN terdiri dari perangkat penyimpanan terpusat yang saling terhubung melalui jaringan khusus menggunakan protokol seperti fiber channel. Dengan sistem ini, server dapat mengakses data secara langsung dalam bentuk block level storage, yang mana kemudian akan diproses oleh sistem operasi menjadi sebuah file. SAN biasanya digunakan pada lingkungan yang membutuhkan performa yang tinggi, keandalan yang baik, serta kemampuan untuk menangani data dalam skala yang besar. Contohnya seperti pusat data rumah sakit atau sistem radiologi digital. Dalam sistem SAN, terdapat beberapa komponen utama yang saling bekerja sama. Yang pertama yaitu ada server storage, yaitu tempat utama penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu ada HDD SAS, yaitu jenis hard disk dengan performa tinggi yang biasanya digunakan dalam sistem enterprise karena lebih cepat dan stabil. Yang ketiga yaitu switch fiber optic yang berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan SAN menggunakan kabel fiber optic, sehingga transfer data akan menjadi lebih cepat dan stabil. Dan yang terakhir adalah server operasional, yaitu server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan mengakses data dari storage SAN. Semua komponen ini akan bekerja sama secara terintegrasi untuk memastikan data dapat diakses dengan cepat, aman, dan juga efisien. Penggunaan SAN memiliki banyak manfaat. SAN dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi penyimpanan data karena data dapat diakses melalui jaringan khusus yang lebih cepat dibandingkan jaringan biasa. Kemudian SAN memiliki tingkat kesalahan yang sangat minimal sehingga lebih aman untuk menyimpan data-data yang penting. Kemudian SAN memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kapasitas dan performa storage dengan mudah tanpa harus mengganti seluruh sistem. Yang keempat yaitu SAN juga memudahkan manajemen data karena semua data tersimpan secara terpusat. Selain itu, SAN memungkinkan server untuk mengakses storage dari jarak jauh, yang mana akan sangat berguna dalam sistem rumah sakit modern yang terintegrasi. Di slide pertama ini kita bahas tentang Network Attached Storage atau NAS. Jadi NAS itu adalah teknologi penyimpanan data yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan ke dalam jaringan komputer. Nah, dengan NAS ini kita bisa menyimpan dan mengakses data secara bersama-sama melalui jaringan tanpa harus colok langsung ke komputer. NAS ini biasanya menggunakan beberapa protokol berbasis file seperti NFS, SMB, AFP, atau NCP yang memungkinkan berbagai sistem operasi bisa saling terhubung. Untuk fiturnya sendiri, NAS punya beberapa keunggulan seperti RAID atau keamanan data, penyimpanan terpusat, backup data, dan bisa digunakan untuk video surveillance dan juga mendukung cloud storage. Di slide kedua, kita lihat komponen utama dari sistem NAS. Pertama ada server NAS yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan penyimpanan data. Kemudian ada HDD NAS yaitu hard disk yang digunakan khusus untuk menyimpan data dalam NAS. Biasanya HDD ini dirancang untuk bekerja terus-menerus. Lalu ada server operasional yang membantu dalam pengelolaan sistem atau layanan tambahan. Dan terakhir ada switch gigabyte yang berfungsi menghubungkan semua perangkat dalam jaringan supaya komunikasi data bisa berjalan dengan cepat dan stabil. Di slide ketiga kita bahas manfaat dari NAS. Yang pertama, NAS memungkinkan penggunaan untuk berkolaborasi dan berbagi data dengan lebih efisien. Kedua, sangat membantu tim yang bekerja secara remote atau berjauhan karena data bisa diakses dari mana saja.
Ketiga, memudahkan akses file dari berbagai perangkat, baik itu desktop maupun mobile, selama terhubung ke jaringan. Dan yang keempat, dari segi biaya, NAS relatif lebih hemat dibandingkan dengan solusi penyimpanan lainnya dalam jangka panjang. Selain itu, kita juga bisa membuat sistem NAS sendiri menggunakan software seperti True NAS, Free NAS, Open Media Vault, dan Open Filer. Untuk produk jadi, beberapa brand yang terkenal diantaranya Synology, Kinapp, Dell, dan IBM. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai Cloud-Based Storage. Cloud-Based Storage adalah layanan penyimpanan data digital yang disimpan pada server milik pihak ketiga dan dapat diakses melalui internet. Dengan sistem ini, data tidak lagi disimpan di komputer lokal ataupun hard disk pribadi, tetapi disimpan di server cloud sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terdapat koneksi internet. Cara kerja cloud storage cukup sederhana, yaitu dengan data yang kita miliki akan di-upload melalui jaringan internet ke server cloud yang berada di data center. Kemudian data tersebut akan disimpan secara online sehingga ketika dibutuhkan, pengguna dapat mengakses kembali data tersebut menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Cloud storage memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu data dapat diakses dengan fleksibel kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan pengguna dalam bekerja tanpa adanya keterbatasan tempat. Yang kedua, pengguna juga dapat menyesuaikan penggunaan sumber daya seperti CPU, RAM, dan kapasitas storage tanpa perlu melakukan upgrade hardware secara langsung. Yang ketiga, sistem cloud juga memungkinkan monitoring pada virtual machine atau server cloud sehingga performa sistem dapat dikontrol dengan baik. Keempat, pengguna tidak perlu melakukan maintenance hardware karena seluruh pengelolaan server dilakukan oleh penyedia layanan cloud. Contoh layanan cloud storage yang banyak digunakan antara lain adalah Amazon Web Services, kemudian ada Microsoft Azure, dan juga Huawei Cloud. Platform tersebut menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan data, server virtual, serta pengolahan data berbasis cloud. Kemudian dalam bidang radiologi, cloud storage ini memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk menyimpan data citra medis seperti hasil X-ray, CT scan, MRI, dan juga USG. Teknologi ini biasanya terintegrasi dengan sistem RIS dan juga PACS sehingga memungkinkan dokter radiologi untuk mengakses dan juga menganalisis data pasien dengan cepat maupun efisien, bahkan dari lokasi yang berbeda atau secara jarak jauh. Dengan adanya cloud-based storage ini, proses penyimpanan dan juga pengelolaan data radiologi menjadi lebih praktis, aman, dan mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan juga akurat. Baik, selanjutnya penjelasan dari materi Local Area Network, Wide Area Network, dan juga Virtual Private Network. Apa itu Local Area Network atau yang biasa disebut dengan LAN? Jadi, LAN ini adalah sebuah jaringan komputer yang cakupan areanya bersifat lokal. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna yang berada di dalam area tersebut. Di dalam sebuah jaringan LAN, biasanya digunakan beberapa perangkat utama seperti kabel UTP sebagai media transmisi kabel, switch sebagai perangkat penghubung antar komputer dalam satu jaringan, dan router yang berfungsi untuk menghubungkan LAN ke jaringan yang lebih luas. Fungsi dari LAN sendiri yang pertama dan yang paling mendasar dari LAN adalah menghubungkan dua komputer atau lebih dalam satu jaringan. Fungsi kedua adalah transfer atau pemindahan file dari satu komputer ke komputer lain. Fungsi ketiga, LAN juga memungkinkan penggunaan perangkat secara bersamaan seperti sharing printer, sehingga satu printer dapat digunakan oleh beberapa komputer. Fungsi keempat adalah remote komputer, yaitu kemampuan untuk mengakses komputer lain dari jarak tertentu dalam jaringan yang sama. Nah, gimana sih cara kerjanya LAN yang ada di rumah sakit? Nantinya, semua modalitas seperti USG, CT scan, MRI, maupun X-ray ini akan terhubung langsung dengan server utama melewati kabel LAN atau WiFi rumah sakit. Jadi nantinya setelah pasien diekspos, hasil citranya itu akan langsung ditransfer ke server. Nantinya, tempat untuk melihat citranya ini juga berbeda-beda. Yang pertama ada viewing station. Jadi di viewing station ini bisa berasal dari IGD, dari ICU, dari poli maupun dari kamar rawat inap yang nantinya akan dianalisis oleh dokter umum maupun dokter spesialis lain, dokter pengirim lain yang bertujuan untuk menganalisis atau melihat perkembangan pasien secara cepat. Sedangkan pada diagnostic workstation ini akan
direview atau digunakan oleh dokter spesialis radiologi itu sendiri, yang bukan hanya untuk menganalisis secara detail, melainkan juga untuk memberi hasil baca atau hasil expertise. Jadi monitor yang digunakan itu sudah beresolusi tinggi. Nantinya di local area network ini akan ada istilah-istilah seperti subnet mask, IP address, gateway maupun DNS. Nah, apa sih mereka semua ini dan apa tujuan dari mereka ini? Kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah IP address atau nomor kamar. Ini adalah identitas unik setiap perangkat. Jadi di dalam satu ruangan itu tidak boleh ada yang sama IP address-nya. Jika kita bertujuan untuk mentransfer data ke komputer A, kita juga harus tahu apa IP address-nya atau alamatnya. Jadi singkatnya itu seperti KTP. Yang kedua adalah subnet mask. Jadi ini tuh untuk menentukan kapasitas atau seberapa banyak sih jumlah perangkat yang harus ada di dalam satu ruangan itu. Kalau subnetnya kecil, maka perangkatnya juga sedikit. Jika subnetnya besar, perangkatnya juga akan banyak dalam suatu ruangan. Yang ketiga adalah gateway atau pintu gerbang utama. Jadi ini tuh sebagai pintu keluar masuknya data. Jika kita bertujuan untuk mentransfer data ke internet ataupun jaringan luar, maka kita harus melalui pintu gerbang utama ini atau gateway ini. Analoginya adalah seperti tanpa adanya gateway, kita hanya bisa berkomunikasi hanya dengan sesama perangkat yang ada di ruangan tersebut, tidak bisa ke ruangan lain. Yang terakhir adalah DNS, buku telepon ataupun kontak. Jadi di sini sebenarnya komputer itu cuma bisa memahami deretan angka atau IP. Tetapi kita sebagai manusia lebih gampang untuk mengingat nama seperti google.com. Jadi di sini tugasnya DNS itu untuk mengubah nama domain yang kita ketik menjadi deretan angka IP yang bisa dipahami oleh komputer tersebut. Baik, berikut merupakan cara menghitung subnet menggunakan IP subnet calculator. Pertama, searching IP subnet calculator, lalu klik. Setelah website terbuka, akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan IP address misalnya 192.168.1.1. Selanjutnya, masukkan subnet mask misalnya /24. Ini yang umum digunakan. Kemudian, klik tombol calculate untuk melihat hasil perhitungan. Maka akan muncul tabel hasil dari perhitungan tersebut. Hasil yang ditampilkan meliputi IP address, network address. Nah, ini biasanya IP awal dari sebuah jaringan. Selanjutnya ada IP rank. Jadi IP rank ini yang bisa kita gunakan itu mulai dari 1 sampai 254. Selanjutnya ada broadcast address. Nah, ini biasanya IP yang terakhir. Kemudian ada jumlah host yang dapat digunakan dalam jaringan yaitu 256. Kemudian subnet mask 255.255.255.0, artinya sama dengan /24. Kemudian wildcard mask ini adalah kebalikan dari subnet mask. Cara ngitungnya tinggal dikurangkan. Misal 255.255.255.255 dikurangkan 255.255.255.0, maka hasilnya 0.0.0.255. Kemudian ada binary subnet mask. Nah, jumlah satunya ini adalah 24. Terus untuk type IP-nya ini sendiri adalah private. Di sini disebutkan RJ45. Apa sih RJ45 itu? Jadi RJ45 itu merupakan konektor standar yang digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan LAN yang nantinya akan memiliki 8 pin atau 8 lubang kecil yang memiliki fungsi yang berbeda-beda pula untuk menerima maupun mentransfer data. Nah, urutan ke-8 pin ini, yang pertama ada putih oranye. Putih oranye untuk mentransfer data atau mengirim data positif. Kemudian ada oranye mengirim data juga dalam data negatif. Kemudian ada putih hijau untuk receive atau menerima data positif. Kemudian ada putih biru dan biru tidak digunakan. Kemudian ada hijau, ini sama dengan putih hijau tetapi dia menerima data negatif. Kemudian ada putih coklat dan coklat ini kedua tidak digunakan. Nah, dari ke-8 warna pin berikut, kenapa sih harus terstruktur urutannya, urutan warnanya? Karena nantinya setiap warna akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti tadi, putih hijau dan hijau berfungsi untuk menerima data, sedangkan putih oranye dan oranye berfungsi untuk mentransfer data atau mengirim data. Jika urutannya salah, maka tidak ada data yang ke transfer, tidak ada data yang terkirim. Pun juga nantinya
komputer tidak akan terhubung ke jaringan. Nah, kabel LAN ini akan memiliki dua tipe kabel yang berbeda, yakni ada kabel straight atau lurus dan kabel cross atau kabel silang. Jadi kabel straight atau kabel lurus ini, kedua ujung kabel akan memiliki warna yang sama, yang digunakan untuk menghubungkan ke perangkat yang berbeda, seperti komputer ke switch, komputer ke router, ataupun modem ke router. Sedangkan pada kabel cross atau kabel silang itu kedua ujung warna kabel itu memiliki warna yang berbeda, tetapi digunakan untuk menghubungkan ke perangkat yang sama, seperti komputer ke komputer, switch ke switch, ataupun router ke router. Baik, selanjutnya merupakan penjelasan mengenai perbedaan antara SAS, NAS, dan juga cold storage. Bisa dilihat di atas merupakan ada tabel perbedaan antara SAS, NAS, dan cold yang merupakan teknologi penyimpanan dan juga arsip digital, di mana pada poin pertama dari segi kepemilikan, untuk SAS storage itu kepemilikannya milik sendiri, NAS storage kepemilikannya juga milik sendiri, sedangkan untuk cold storage itu kepemilikannya milik server. Kemudian dari segi biaya yang dibutuhkan untuk memasang SAS storage itu biayanya besar, sedangkan untuk biaya untuk NAS storage itu biayanya ringan, dan untuk cold storage itu biayanya kecil. Namun, semakin lama penggunaan, maka semakin besar pula data yang makin disimpan, dan hal ini tuh bisa memicu biaya yang lebih besar, bahkan biayanya bisa melebihi biaya SAS storage. Kemudian untuk jenis hard disk yang digunakan, SAS storage ini menggunakan hard disk SAS, NAS storage menggunakan hard disk NAS, dan cold storage ini hard disknya tidak diketahui. Kemudian untuk jenis jaringan, SAS storage ini menggunakan fiber optik, NAS ini menggunakan LAN, dan untuk cold storage ini tidak diketahui menggunakan jenis jaringan apa. Kemudian untuk jenis switch yang digunakan di SAS storage yaitu menggunakan switch FO, switch yang digunakan di NAS itu menggunakan RC45, dan juga switch yang digunakan di cold storage ini tidak diketahui. Kemudian ada jenis server storage. Untuk SAS itu server storage-nya fokus sebagai penyimpanan yang jumlah prosesornya itu berbeda dengan jumlah server operasionalnya. Sedangkan untuk NAS itu server NAS itu prosesor dan RAM-nya kecil, dan untuk cold storage ini tidak diketahui servernya di mana atau jenis server storage-nya seperti apa. Kemudian untuk ruangan atau room yang dibutuhkan, untuk SAS storage ini membutuhkan ruangan, sedangkan untuk NAS storage ini menggunakan rak server saja sudah cukup, dan untuk cold storage ini tidak butuh ruangan karena tempatnya kan tidak di kita tapi di pihak ketiga. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, misalnya antar kota, antar negara, atau bahkan antar benua. WAN ini digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal atau LAN yang ada di lokasi yang berbeda, sehingga memungkinkan untuk tetap dilakukan komunikasi serta pertukaran data dari jarak jauh. Dalam bidang radiologi, WAN ini menjadi bagian penting dalam arsitektur jaringan PACS atau Picture Archiving and Communication System, karena WAN ini memungkinkan berbagai fasilitas kesehatan tetap saling terhubung. Dalam implementasinya ini, WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan rumah sakit yang memiliki banyak cabang, misalnya Rumah Sakit Pusat di Jakarta, lalu Rumah Sakit Cabang di Surabaya, Bandung, dan juga Palembang. Maka keempat rumah sakit ini akan tetap dapat terhubung melalui jaringan WAN ini. Dan melalui jaringan WAN ini, data citra medis dari modalitas seperti X-ray, CT scan, MRI maupun USG tetap dapat dikirim ke server PACS pusat dan juga dapat diakses oleh radiolog dari jarak jauh. Tentu hal ini mendukung sistem teleradiologi, yaitu proses pembacaan dan analisis citra radiologi dari jarak jauh, sehingga diagnosis ini tetap dapat ditegakkan secara lebih cepat dan juga efisien. Untuk fungsi WAN sendiri dalam radiologi, khususnya dalam PACS, yaitu yang pertama, dia memudahkan dan juga mempercepat komunikasi serta pertukaran informasi. Tentu WAN ini memungkinkan tenaga kesehatan dari berbagai lokasi rumah sakit untuk tetap bisa saling bertukar informasi dengan cepat. Dalam radiologi, radiolog ini dapat menerima dan juga membaca hasil citra medis dari rumah sakit lain tanpa harus ada di lokasi pemeriksaannya. Yang kedua yaitu memudahkan perpindahan data citra medis. Data radiologi seperti dari modalitas X-ray, CT scan, MRI maupun USG ini memiliki ukuran file yang besar. Dan dengan adanya WAN, data tersebut dapat dikirim dari modalitas pemeriksaan ke server PACS atau ke radiolog di lokasi lain dengan lebih efisien.
Yang ketiga yaitu memungkinkan pengelolaan server secara terpusat. WAN ini mampu memungkinkan penyimpanan data radiologi pada satu server pusat, sehingga pengelolaan data, backup, ataupun juga maintenance system itu menjadi lebih mudah serta lebih terorganisir. Yang keempat yaitu meningkatkan keamanan data pasien. Dalam jaringan WAN, data medis ini dapat dilindungi dengan teknologi keamanan seperti dilakukan enkripsi, firewall, ataupun juga virtual private network atau VPN, sehingga kerahasiaan informasi pasien ini tetap terjaga dari akses yang tidak sah. Virtual Private Network atau VPN adalah salah satu protokol jaringan yang digunakan untuk mengalihkan trafik internet ke jaringan yang disediakan oleh admin agar bisa mengakses suatu data atau jaringan. Di mana VPN ini tuh teknologi yang digunakan untuk membuat koneksi internet kita menjadi lebih aman dan juga lebih private. Ibaratnya itu seperti internet biasa itu seperti jalan umum yang bisa semua orang melihat aktivitas kita, sedangkan VPN itu jalan pribadi yang tersembunyi dan juga aman. Nah, cara kerja dari VPN ini sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu VPN mengubah jalur koneksi internet pengguna melalui server. Yang kedua, VPN menyembunyikan proses pengiriman dan penerimaan data pada jaringan. Yang ketiga, VPN mengekskripsi data yang dikirim antara komputer pengguna dan server VPN, yang dimana data tersebut itu akan dikunci sehingga tidak mudah dibaca oleh orang lain. Dan yang keempat, VPN menyembunyikan identitas online penggunanya. Manfaat dari VPN sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu memberikan jaminan keamanan. Yang kedua, akses remote control dari jarak jauh. Yang ketiga, mengakses data secara lebih mudah. Yang keempat, melindungi privasi secara online. Yang kelima yaitu mengatasi geolocation block. Dan yang keenam yaitu membuka website yang diblokir pemerintah. So, kalau ditanya apakah VPN itu aman, VPN pada dasarnya relatif aman, tergantung VPN yang kita gunakan. Jika VPN itu terpercaya, dari sumber yang terpercaya, maka VPN itu aman. Namun, jika VPN dari sumber gratis dan sembarangan, VPN itu bisa berisiko terhadap keamanan data kita. Jadi, VPN ini tuh teknologi yang sangat berguna untuk meningkatkan keamanan dan juga privasi saat menggunakan internet. Baik, kita akan masuk pada materi HL7 dan HL7 message. Sebelum mengenal lebih dalam tentang HL7, perlu kita ketahui juga gambaran dari HL7 itu. Berikut adalah gambarannya dari HL7 Sub atau aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan pesan HL7 message tersebut. Nah, terdapat berbagai fitur dan juga panel-panel yang bisa digunakan dalam HL7 Sub ini yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada materi selanjutnya. Nah, jadi HL7 atau Health Level 7 adalah standar dalam penukaran informasi antar sistem informasi medis. Standar itu biasa digunakan dalam rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang dimana dapat mencakup pertukaran informasi di beberapa domain fungsional, sehingga hal ini tuh menjadi sangat penting dan juga krusial dalam mencapai interoperabilitas dalam pelayanan kesehatan. Layanan standar HL7 itu banyak digunakan dalam mengkomunikasikan informasi medis antar berbagai sistem informasi sehingga jadi landasan untuk pengimplementasian rekam medis elektronis atau REM. Di mana REM sendiri itu dapat meningkatkan pengambilan keputusan dari perawatan kesehatan yang dapat memungkinkan akses ke informasi klinis pasien yang relevan pada titik pengambilan keputusan. HL7 sendiri itu memiliki beberapa standar versi yang sering digunakan. Yang pertama ada HL7 V2, di mana banyak diimplementasikan dan juga diterapkan di hampir setiap rumah sakit atau klinik layanan kesehatan lainnya. Dan yang kedua itu ada HL7 V3, ini lebih sering digunakan oleh pemerintahan atau lembaga yang butuh untuk sebagai standar dalam REM dan juga sebagai integrasi dengan IHE. Dan yang paling terbaru itu ada Fast Healthcare Interoperability Resource atau FHIR. Nah, tentu saja HL7 ini tuh memiliki banyak sekali manfaat dalam healthcare atau layanan kesehatan ya. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama peningkatan interoperabilitas, di mana HL7 ini kan memungkinkan berbagai sistem dan juga aplikasi perawatan kesehatan untuk bisa berkomunikasi tanpa adanya hambatan, serta memastikan pertukaran data
yang konsisten serta akurat. Nah, dengan menstandarisasi format datanya, HL7 ini tuh dapat memastikan bahwa informasi pasien yang dibagikan itu tidak perlu lagi kustomisasi ekstensif, sehingga komunikasi tanpa hambatan itu dapat mendukung perawatan yang terkoordinasi dan mengurangi risiko kesalahan karena salah input data. Dan yang kedua itu ada peningkatan perawatan pasien. Nah, HL7 ini tuh kan dapat meningkatkan pengambilan keputusan klinis dan juga hasil perawatan pasien. Di mana ketika penyedia layanan kesehatan ini memiliki akses ke catatan pasien yang komprehensif dan terkini, tentunya hal itu membuat mereka lebih mudah untuk membuat keputusan yang tepat. Dan yang ketiga itu ada efisiensi operasional. Nah, HL7 ini mampu mengotomatiskan dan juga menyederhanakan proses administrasi serta mengurangi entry data manual dan juga mengurangi resiko potensi kesalahan input data. Nah, sehingga hal ini tuh tidak hanya mempercepat alur kerja administrasi, tapi juga membebaskan staf untuk fokus pada tugas-tugas yang tidak penting. Jadi, para petugas kesehatan itu dapat terfokus pada hal-hal yang lebih penting dan sesuai job desk mereka masing-masing sehingga juga dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dan juga mengurangi biaya operasional administrasi. Biasanya terintegrasi dengan alat lain seperti PACS. Dan yang keempat itu ada kepatuhan regulasi. Nah, kepatuhan terhadap peraturan itu dapat memastikan bahwa data pasien ditangani dengan aman dan rahasia. Nah, standar HL7 ini itu menyediakan kerangka kerja untuk pertukaran data yang aman, termasuk enkripsi dan juga mekanisme kontrol akses, serta membantu organisasi dalam melindungi informasi pasien yang sensitif dan juga menghindari denda mahal yang terkait dengan pelanggaran data. Yang kelima itu ada pengurangan biaya. Ketika penyedia layanan kesehatan itu punya akses ke rekam medis pasien yang lengkap, tentu mereka dapat menghindari tes dan prosedur berulang yang tidak perlu, sehingga hal tersebut dapat menekan biaya terhadap prosedur yang tidak perlu dan risiko yang terkait juga. Dan yang keenam itu ada dukungan terhadap teknologi yang canggih. Nah, HL7 ini memfasilitasi integrasi teknologi baru seperti AI dan juga telemedicine, di mana hal ini tuh dapat meningkatkan layanan kesehatan serta inovasi terhadap bidang teknologi. HL7 ini menyediakan struktur yang dibutuhkan untuk data yang konsisten yang dapat dianalisis oleh AI untuk mengungkapkan pola, memprediksi hasil, dan juga menyarankan intervensi. Sehingga tentu akan lebih mudah jika menggunakan teknologi yang canggih. Nah, berikut adalah contoh dari pesan HL7 atau HL7 message. Jadi, pesan HL7 atau HL7 message ini digunakan untuk mentransfer data antar berbagai sistem perawatan kesehatan. Dan pesan-pesan itu hadir dalam berbagai jenis. Masing-masing punya tujuannya. Ada jenis pesan HL7 yang umum itu ada ADT atau Admit Discharge Transfer, terus ada ORM, atau order entry dan juga ORU, observation result. Nah, secara khusus jenis pesan itu juga tentu sangat penting dalam pelacakan dan penerimaan sehingga termasuk komponen yang vital dalam sistem informasi pasien. Nah, jika sesuai dengan contoh HL7 ini, yang pertama tuh ada segmen MSH atau Message Header. Jadi dia merupakan header utama yang merupakan identitas pasien juga. Itu ada sistem penerimanya, kemudian ada lokasi penerimanya siapa, waktu dikirimnya, berapa dan jenis pesannya. Jenis pesan yang di situ adalah ORM atau Order Message dengan nomor 001 atau termasuk order umum. Yang kedua itu ada segmen PID atau Patient Identification. Jadi ini fungsinya dan juga berisi data-data dari pasien ya. Dari nomor rekam medis, kemudian nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta nomor telepon dari pasien. Yang ketiga ada segmen PV1 atau Patient Visit, di mana ini fungsinya untuk informasi dari kunjungan pasien. Ada unit tujuan pasiennya, kemudian ID dokter, dokter pengirimnya siapa, jenis pembiayaan, dan juga nomor registrasi pasien.
Yang keempat, ada segmen ORC atau Command Order, di mana ini berisi informasi order utama. Terdapat NW itu order baru atau new order, kemudian ada order number-nya, waktu ordernya kapan, kemudian ada ID dokter radiologi dan juga nama dari dokter radiologinya. Yang kelima, ada segmen OBR atau Observation Request, di mana ini berisi tentang detail pemeriksaan radiologinya. Ada nomor order, tentunya ada kode pemeriksaan dari radiologi, jenis pemeriksaan radiologinya, kemudian statusnya apa, status tambahan, serta lengkap juga dengan indikasi klinis serta accession number. Jadi OBR ini khusus berisi tentang pemeriksaan radiologinya. Dan di segmen NTI atau notes itu berisikan catatan tambahan. Biasanya itu di sini berisikan ada referensi order dan juga catatan klinis. Untuk selanjutnya mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi HL7 Sub dan juga bagaimana cara menggunakannya akan dijelaskan lebih lanjut pada materi berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HL7 application, di mana aplikasi HL7 Message ini yang ada di PC atau laptop. Untuk yang pertama, di sini ada menu utama. Ketika kita klik HL7-nya, kemudian terdapat ada beberapa pilihan. Di antaranya ada create new, kemudian ada send, dan juga create new sebagai receiver dan juga sender. Baik, lalu selanjutnya kita masuk ke menu di mana kita klik apabila kita sebagai sender, kita klik sender. Apabila kita sebagai receiver atau penerima, kita klik receiver. Lalu, ini adalah tampilan awal dari aplikasi HL7, kemudian kita masukkan port terlebih dahulu yang sudah ditentukan, kemudian menekan tombol start listening, lalu status akan menunjukkan bahwa sistem sudah aktif dan siap menerima data dari HL7. Oke, selanjutnya yaitu kita setting sender, di mana pada gambar kali ini kita mengatur sender. Di sini kita masukkan IP-nya, IP address dari setiap penerima. IP address dari masing-masing PC atau masing-masing laptop komputer yang dimiliki oleh pribadi atau seseorang itu pasti berbeda-beda. Contohnya yaitu 127.0.0.1 dan juga portnya contohnya adalah 2222. Kemudian kita harus sesuai nih dengan receivernya. Setelah itu sistem berhasil terhubung. Ini ditandai dengan adanya tulisan berupa status connected. Kemudian di tampilan selanjutnya yaitu input data HL7. Pada gambar kali ini ditampilkan contoh message dari HL7 itu sendiri yang akan dikirim. Ini berupa message terdiri dari beberapa segmen, diantaranya seperti MSH dan juga PID yang berisi dari data pasien, kemudian ada seperti identitas dan juga informasi dari pasien itu secara dasar. Tampilan selanjutnya yaitu proses pengiriman, di mana pada pengiriman kali ini yang dilakukan pada pengiriman kelima, dilakukan proses pengiriman data dari sender ke receiver, dari pengirim ke penerima. Kemudian akan terlihat bahwa message berhasil dikirim dengan status message sent successfully. Selanjutnya yaitu hasil dari receiver sendiri atau penerima, di mana pada gambar kali ini terlihat bahwa data dari HL7 telah berhasil diterima oleh receiver. Ini ditandai dengan message yang diterima sesuai dengan yang dikirim sebelumnya, sehingga proses komunikasi data berjalan dengan baik. Pada demonstrasi kali ini dapat disimpulkan bahwa HL7 ini merupakan application yang sangat akurat dan juga sangat terintegrasi dengan cepat, efisien untuk mengirim data juga menerima data dari pasien itu sendiri. Sehingga ini tentunya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di dunia medis. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.